Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pandu Laksana dengan NIM 211011059 dan ada beberapa rekan saya. Yang pertama Muhammad Hanif dengan NIM 211011062, lalu Alfiansa Ramadan dengan NIM 211101073, lalu ada Irisat Farhanul Hakim dengan NIM 211101074, dan terakhir ada Aziz Herfian Delviano dengan NIM 211101095. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menyusun materi dengan judul Sumber Ajaran Agama Islam. Untuk pembahasannya, yang pertama pengertian dan sejarah turunnya Al-Quran, yang kedua kelebihan Al-Quran atas kitab suci lainnya, yang ketiga pengertian hadis atau sunnah, keempat pembagian hadis atau sunnah, kelima makna dan bentuk ijtihad, keenam faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama, ketujuh implementasi ajaran Al-Quran, hadis, dan ijtihad dalam kehidupan. Yang pertama, pengertian dan sejarah turunnya Al-Quran. Pengertian dan sejarah turunnya Al-Quran. Secara bahasa atau etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, karenanya ia berarti yang dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah atau ayat-ayat Makkiyah, dan periode kedua sesudah hijrah atau ayat-ayat Madaniyah. Tetapi di sini akan dipetakan menjadi 3 periode guna mempermudah dalam pengklasifikasinya. Periode pertama, pada permulaan turunnya wahyu yang pertama pada surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pertama kali diturunkan di Gua Hiro sebelah utara Makkah pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul dan hanya berperan sebagai Nabi. Periode kedua, sejarah turunnya Al-Quran pada periode kedua terjadi selama 8 sampai dengan 9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun. Salah satunya An-Nahl menerangkan kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Di sini terbukti bahwa ayat-ayat Al-Quran telah sanggup memblokade paham-paham jahiliyah dari segala segi, sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti dan kedudukan dalam rasio dan alam pikiran yang sehat. Ketiga, pada periode ini dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yathrib, yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode yang terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya ayat terakhir turun secara mutlak,
Surat Al-Baqarah ayat 281, sehingga dari ayat pertama kalinya memakan waktu sekitar 23 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wattaqu yawma turja'una fihi laulo summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi atau tidak dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Kelebihan Al-Quran atas kitab suci lainnya. 1. Kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam, sebagai kitab suci yang terakhir. Sudah barang tentu, Al-Quran memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan kitab suci yang diturunkan sebelumnya. 2. Kedudukan Al-Quran di antara kitab-kitab suci lainnya. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dan penutup dari kitab suci sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga merupakan hakim atas kitab-kitab suci sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan muhaiminan, batu ujian, terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. 3. Al-Quran merupakan kitab yang syamil. Dalam hal ini, Al-Quran mencakup seluruh ajaran Allah yang ada pada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 48, pada ayat tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi supaya dalam memutuskan segala persoalan yang timbul di antara seluruh umat manusia ini dengan menggunakan hukum dari Al-Qur'an, baik orang-orang yang beragama Islam ataupun golongan ahlul kitab, kaum Nasrani dan Yahudi, dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu mereka sendiri saja. 4. Ajaran-ajaran yang termuat dalam Al-Qur'an adalah kalam Allah yang terakhir. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang isi dalam Al-Quran, Allah telah menjamin akan 44 kesuciannya dan kemurniannya untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar kepada umat manusia. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, mari kita jaga kitab Al-Quran agar tidak dikotori oleh tangan-tangan yang hendak mengotori kesuciannya, hendak mengubah kemurniannya, dan hendak mengganti isi yang sebenarnya ataupun hendak menyusupkan sesuatu dari luar atau mengurangi kelengkapannya, seperti kitab-kitab sebelumnya. 5. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berkehendak supaya kalimatnya disiarkan dan disampaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Al-Quran dan menurunkannya melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW.
agar disampaikan kepada semua umat manusia. Dalam Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak agar firman-firman Allah dapat disiarkan dan disampaikan agar manusia tidak hanya mendengar, tapi juga dapat berpikir sehingga menjadi suatu kenyataan dan perbuatan. Kehendak semacam ini tidak mungkin berhasil, kecuali jika kalimat-kalimat itu sendiri benar-benar mudah diingat, dihafal, serta difahami. Pengertian hadis atau sunnah. Sunnah menurut bahasa atau logat adalah jalan hidup yang ditempuh seseorang, baik yang terpuji ataupun yang tercela. Suatu tradisi yang biasa dilakukan maupun tradisi tersebut tidak baik. Bentuk jamak dari kata sunnah adalah sunan. Sabda Nabi SAW yang berhubungan dengan pengertian sunnah menurut bahasa dan konteksnya yang tercela atau negatif sebagai berikut. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wijruha wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, sesungguhnya kamu akan mengikuti sunnah-sunnah atau kebiasaan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk sarang dob, binatang serupa biawak, sungguh kamu akan memasukinya juga. Kata sahih menurut bahasa dari kata sohaha, yasihu, suhan wasihahan, masahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Hadis sahih didefinisikan oleh Ibnu As-Solah sebagai berikut. Hadis yang didasarkan kepada Nabi yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit sehingga sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kezobitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak bersaj. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. 4. Pembagian hadis atau sunnah. Para ulama ahli hadis membagi hadis-hadis menjadi dua macam, yaitu A. Hadis sahih lizatih, ialah hadis sahih dengan sendirinya. Artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. Atau hadis sahih adalah hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian, penyebutan hadis sahih lizatih dengan pemakaiannya sehari-hari pada dasarnya cukup memakai sebutan dengan hadis sahih. Adapun contoh hadis lizatih yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dasar pokok Islam itu ada 5 perkara. Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat atau sembahyang, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Hadis sahih li ghairihi. Yang dimaksud dengan hadis li ghairihi adalah hadis yang kesahihannya dibantu dengan adanya keterangan lain. Hadis kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedobitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Contoh hadis sahih li ghairihi adalah yang artinya dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersunggi atau menyikat gigi di setiap mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Tirmizi. Berdasarkan definisinya, para ulama membagi al-sunnah ke dalam 3 bagian, yaitu A. Al-sunnah al-qauliyah. Definisi sunnah qauliyah menurut ulama ahli hadis adalah perkataan-perkataan Rasul yang diucapkan dari berbagai tujuan dalam berbagai kesempatan. B. Sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah seluruh perbuatan Rasul yang sampai kepada kita melalui informasi dari sahabat. C. Sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah setiap ketetapan Rasul terhadap segala sesuatu yang dilakukan sebagai sahabat baik
berupa perkataan atau perbuatan. Ketetapan tersebut terlihat dengan diamnya Rasul atau tidak mengingkari atau dengan menyetujuinya, bahkan menganggap baik dan menguatkannya. Kemudian sikap Rasul tersebut dianggap oleh sebagai ketetapan yang dikeluarkan darinya. Makna ijtihad menurut istilah kebanyakan ulama sepakat mengenai sebagai usaha keras ahli fikih. Misalnya definisi yang diberikan oleh Ibnu Al-Hajib, ijtihad adalah upaya keras seorang ahli fikih dalam mengeluarkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syar'i dan zani. Dalam ungkapan lain yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Haman dikatakan, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang ahli fikih untuk mendapatkan hukum syar'i dan zani. Maka ijtihad dalam pengertian ini berarti pengerahan kemampuan semaksimal mungkin, sehingga ahli fikih merasa sudah tidak dapat lagi berupaya yang lain selain yang ia tetapkan saat itu, karena apa yang ia tetapkan merupakan buah hasil usaha maksimalnya dalam menggunakan semua kemampuan yang ada di dalam dirinya. Ijtihad dari segi bentuk dapat dibedakan kepada beberapa macam. Berikut ini. Ijtihad bayani. Ijtihad ini ialah untuk menemukan hukum dari nas namun sifatnya zani, baik dari segi ketetapan maupun dari segi penunjukan. Lapangan ijtihad bayani ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nas, menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Ijtihad qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali menetapkan hukum terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas, baik secara qat'i maupun zani, juga tidak ditemukan dalam ijma' yang telah menetapkan hukum. Ijtihad dalam bentuk ini ialah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada dalilnya dalam nas dengan merujuk menyamakan pada suatu ketentuan hukum yang telah ada atas dasar kesamaan ilat. Selanjutnya ada ijtihad isyalahi, yaitu ijtihad yang merumuskan hukum syara dengan cara menerapkan kaidah qoli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas baik qat'i maupun zani dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nas yang ada, juga belum diputuskan dalam ijma'. Ijtihad intiqai atau disebut ijtihad tarjihi menurut Fathur Rahman Zamil 37. Ijtihad ini adalah ijtihad yang dilakukan seorang atau sekelompok orang yang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang ini. Ijtihad insya'i. Adapun dimaksud dengan ijtihad insya'i ialah ijtihad untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih terdahulu. Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus yang baru yang akan diterapkan dengan hukumnya. Dalam ijtihad insya'i diperlukan pemahaman yang baik tentang metode istinbat hukum. Faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. Pada masa sahabat ini terdapat dua kategori ijtihad. Pertama adalah ijtihad dari sahabat masih dalam bimbingan dan pengawasan Nabi. Ijtihad yang salah akan mendapatkan kebetulan secara langsung dari beliau, dan ijtihad yang dianggap benar akan mendapatkan pengukuhan dari beliau.
Pengukuhan ini yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan sunnah takririyah. Ijtihad jenis ini seperti yang terjadi pada kasus dua orang sahabat yang menjalankan ibadah sholat tanpa wudhu dan hanya melakukan tayamum karena ketiadaan ada air. Tidak lama kemudian keduanya mendapatkan air. Seorang sahabat yang satu mengulangi sholatnya, sedangkan yang satu tidak mengulangi sholatnya. Ketika mereka berdua bertemu dan mengadu kejadian tersebut, Rasulullah lantas membenarkan keduanya. Kedua, ijtihad sahabat sepeninggal Nabi. Pada masa ijtihad, sahabat berfungsi sebagai aktivitas penggalian hukum, bahkan dipandang sebagai sebuah kebutuhan yang harus dilaksanakan sebagai problem solving. Dengan dipelopori sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan tokoh-tokoh sahabat lainnya. Semangat dan dinamika ijtihad semakin berkembang dengan bertambah luasnya daerah kekuasaan Islam. Maka persoalan-persoalan hukum pun banyak bermunculan. Hal ini karena kaum muslimin yang menjadi penduduk baru itu telah mempunyai tata cara dan adat istiadat tersendiri sebelum memeluk Islam. Karena faktor inilah kemudian para sahabat merasa perlu untuk memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap nas-nas hukum dan memberikan fatwa pada kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, implementasi ajaran Al-Quran, hadis, dan ijtihad dalam kehidupan. Sulit dengan berbagai dalil dan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, bahwa telah disepakati para alim ulama tentang urutan dalam hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan ijma. Kesepakatan bahwa Al-Quran sebagai sumber pertama mengacu pada perkataan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal sebagaimana dijelaskan dalam Yasin, bahwa percakapan antara Rasulullah SAW dengan Mu'adz dipahami pertama yaitu Al-Quran, setelah itu baru hadis. Al-Quran memuat berbagai ayat yang berhubungan dengan hukum, sebagian besar turun di Madinah. Abdul Wahab Kalalaf berpendapat bahwa ayat-ayat hukum yang terkandung dalam Al-Quran hanya 5,8% dari 6.360 ayat Al-Quran, sebagaimana berikut ini. Ibadah itu ada sholat, puasa, haji, dan lain-lain terkandung dalam sebanyak 140 ayat. Hidup kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, waris, dan sebagainya itu sebanyak 70 ayat. Nomor 3, perdagangan dan perekonomian seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perseroan, kontrak, dan sebagainya itu sebanyak 70 ayat. Untuk yang keempat, kriminal itu sebanyak 30 ayat. 65, hubungan Islam dengan selain Islam sebanyak 25 ayat. Nomor 6, pengadilan itu sebanyak 13 ayat. Nomor 7, hubungan kaya dan miskin sebanyak 10 ayat. Nomor 8, kenegaraan sebanyak 10 ayat. Ketetapan Allah SWT tentang hukum melahirkan macam-macam jenis pada implementasi hukum Islam dalam kehidupan manusia, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sebagai sumber ajaran Islam, terdapat berbagai fungsi hadis yang perlu dipahami. Hadis adalah sumber pokok ajaran Islam yang tentunya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran dan hadis menjadi sebuah satu kesatuan untuk pedoman umat manusia, khususnya umat muslim. Keduanya menjadi pedoman umat supaya tidak kehilangan arah dalam hidup
dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, di mana jika terjadi sesuatu perkara atau hukum yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Adapun istihad yang merupakan proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh yang kemudian melahirkan ijma, juga menjadi sumber hukum dalam Islam yang menjadi pedoman umat Islam. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Fungsi ijtihad yaitu sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Terima kasih.